Anak-anakku siswa SMP kelas 7 yang saya kasihi, selamat berjumpa dengan saya dalam pelajaran IPA. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yuni Hardiningsih. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Maus. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai benda-benda yang dapat mengalami perubahan. Sebelum kita masuk pada materi inti, coba kalian perhatikan gambar berikut. Nah, pada gambar ini kalian bisa perhatikan ada kayu di hutan, kemudian kayu itu ditebang, lalu diubah menjadi kayu gelondongan, lalu oleh pengrajin kayu diubah lagi menjadi perabotan. Misalnya ini ada meja, lalu ini ada jendela, kemudian ada berbagai macam bentuk yang lain. Mungkin ini ada satu set meja tamu yang kemudian dibawa ke toko mebel, lalu oleh pembeli dibawa ke rumah. Seperti mungkin Anda bisa dapatkan di rumah kalian juga. Kemudian gambar yang lain dari kayu tadi, kayu ini bisa juga langsung dimanfaatkan, yaitu dibakar. Nah, mungkin pembakaran kayu ini dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, mungkin ada untuk membakar batu bata, mungkin untuk membuat arang, dan seterusnya. Dari dua gambar tadi sebenarnya banyak hal yang bisa kalian temukan atau Anda pikirkan dari dua gambar tadi. Coba silahkan Anda pikirkan dari dua gambar tadi. Nah, untuk masuk ke materi inti, sebelum lebih jauh atau lebih mendalam kita belajar tentang materi ini, kalian harus pahami terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Setelah selesai pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat yang pertama mendeskripsikan konsep sifat fisika zat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua mendeskripsikan konsep sifat kimia zat dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, kalian juga diharapkan dapat mendeskripsikan konsep perubahan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah mendeskripsikan konsep perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum mengenali perubahan-perubahan pada benda, kalian harus memahami terlebih dahulu mengenai sifat benda, di mana secara garis besar sifat benda ini dibedakan menjadi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika merupakan sifat dari benda yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat. Sifat fisika ini meliputi bentuk, warna, bau, kekerasan, titik didih, titik beku, titik leleh, daya hantar listrik, ukuran partikel, dan massa jenis atau densitas. Sedangkan sifat kimia merupakan sifat zat yang berhubungan dengan mudah atau sukarnya suatu zat untuk bereaksi secara kimia. Sifat kimia ini meliputi pembusukan, korosi, pelapukan, pembakaran, dan fermentasi. Benda-benda yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari seringkali mengalami perubahan, seperti tadi sudah kita perhatikan di awal ya. Perubahan benda-benda tersebut dikenal dengan perubahan
materi. Perubahan suatu materi dapat berlangsung melalui dua cara, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika merupakan perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat jenis baru, jadi komposisi materinya tidak berubah. Sedangkan perubahan kimia merupakan perubahan zat yang dapat menghasilkan atau membentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Di dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali contoh perubahan fisika yang bisa kita dapatkan. Berikut ini saya hanya mengambil beberapa contohnya. Yang pertama adalah perubahan biji kopi yang berubah menjadi tepung kopi. Dalam hal ini ukuran kopi berubah ketika bentuk biji ini ukurannya lebih besar, sedangkan setelah menjadi tepung kopi ukurannya menjadi lebih kecil. Yang berikutnya adalah peristiwa melebur atau meleleh dari suatu benda. Ini ada lilin yang melebur, kemudian tadi ada es krim yang melebur, ada lagi es yang mencair atau melebur, lalu ada blue band atau margarin yang kita panaskan dan yang juga melebur. Ini merupakan contoh perubahan fisika ya anak-anak. Berikutnya adalah ketika kita perhatikan pada peristiwa merebus air. Nah, kalau lama-kelamaan air yang kita rebus ini akan semakin panas, lalu akan berubah menjadi uap. Nah, perubahan air menjadi uap ini juga dikatakan sebagai perubahan fisika. Peristiwa menguap. Berikutnya adalah peristiwa membeku. Kita mungkin bisa perhatikan di daerah yang dingin, suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Jika ada tumbuhan di lingkungan tersebut, lalu daun dari tumbuhan itu permukaannya kita jumpai bentuk yang seperti ini, sebenarnya ini adalah air yang telah membeku menjadi es. Contoh lainnya Anda bisa perhatikan di rumah kalian masing-masing. Jika di rumah Anda ada kulkas, maka Anda bisa membuka di bagian freezernya. Di situ airnya juga berubah, membeku menjadi es. Itu tadi beberapa contoh perubahan fisika. Contoh perubahan berikutnya adalah contoh perubahan kimia yang bisa kita dapatkan atau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari adalah peristiwa korosi. Apa itu korosi? Anda bisa perhatikan gambar berikut. Ini adalah contoh paku dan benda-benda dari besi yang karena peristiwa korosi, paku ini warnanya berubah menjadi kecoklatan, kemudian agak keropos juga, jadi tidak sekuat ketika belum mengalami korosi. Berikutnya lagi, contoh perubahan kimia adalah peristiwa fermentasi. Singkong yang sudah dikupas kemudian dikukus lalu ditaburi ragi. Kalau Anda pernah memperhatikan proses pembuatan tape, ini singkong tadi akan berubah menjadi tape. Nah, kalau kita bandingkan sifat singkong dengan tape ini berbeda. Singkong ini lebih keras. Ya, ketika dikukus ya menjadi lebih empuk, memang, tetapi tidak selunak ketika sudah berubah menjadi tape. Rasanya pun beda. Ketika sudah berubah jadi tape ini kita peroleh atau bisa kita rasakan ada rasa manis, ada juga
aroma alkohol, mungkin agak asam-asam begitu juga. Nah, proses pembuatan tape ini, singkong yang tadi sudah diberi ragi kan harus diperam. Kalau dalam bahasa Jawa mungkin ya diimbu ya. Jadi ketika diperam ini harus rapat ya, tertutup rapat. Dan kalau Anda pernah membukanya, ketika kita buka pemeramannya ini, maka akan kita rasakan adanya panas di sini ya. Pada saat memeram tape ini ada panas yang keluar atau terbebas dari peristiwa ini. Peristiwa ini disebut fermentasi tadi ya. Berikutnya adalah contoh peristiwa pembakaran kertas. Ketika kertas dibakar, ini dari kertas akan terbentuk abu yang sebelumnya tidak ada. Ketika berupa kertas, abu ini tidak ada. Jadi di sini terbentuk zat jenis baru. Nah, ini merupakan perubahan kimia. Perubahan kimia yaitu contohnya adalah kertas dibakar. Berikutnya lagi adalah peristiwa perubahan pada buah jambu air. Nah, ini kalau kita perhatikan, jambu air ini awalnya ini ukurannya kecil, warnanya putih. Lalu setelah sekian hari atau sekian lama, kalau kita perhatikan terus, ukuran jambunya semakin besar. Kemudian kalau kita rasakan, rasanya ada manisnya, mungkin ada rasa asamnya, lalu kandungan airnya ini juga semakin banyak, daging buahnya makin tebal. Nah, ini juga merupakan contoh perubahan kimia. Jadi proses pematangan jambu air banyak sekali kita dapatkan ya dalam contoh kehidupan sehari-hari, adanya perubahan kimia. Nah, kalau kita perhatikan tadi khususnya untuk perubahan kimia, ada beberapa ciri yang bisa kita gunakan untuk mengenali bahwa benda itu mengalami perubahan kimia. Ciri yang pertama adalah terbentuknya zat jenis baru, seperti tadi adanya abu pada kertas yang dibakar ya. Yang kedua, terbentuknya gas. Yang ketiga adalah terbentuknya endapan. Yang keempat, terjadinya perubahan warna tadi pada korosi, kemudian pada jambu air ya. Lalu terjadinya perubahan suhu tadi pada tape tadi. Nah, ini adalah ciri-ciri perubahan kimia. Jadi kalau kalian mengamati adanya perubahan benda, lalu diperoleh ciri-ciri yang ada di sini, berarti benda itu mengalami perubahan kimia. Nah, contoh lain dari perubahan fisika, perubahan kimia sebenarnya banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kalian belajar lagi lebih luas, karena pada kesempatan ini kita dibatasi oleh waktu. Untuk itu untuk lebih memahami apa yang telah kalian pelajari, nanti Anda jawab beberapa pertanyaan berikut. Jangan lupa jawaban yang telah kalian buat, kalian tulis dengan rapi dan kirim kepada guru mata pelajaran. Karena situasi kondisi saat ini antara guru dengan siswa tidak bisa bertatap muka langsung, maka jawaban yang sudah Anda buat itu bisa dikirim dalam bentuk dokumen ataupun foto.
pertanyaan atau evaluasi. Ada 7 pertanyaan, kalian bisa perhatikan di sini satu persatu. Pertanyaannya saya kira cukup jelas, silahkan untuk dicermati, untuk dipahami masing-masing pertanyaan sampai dengan 7 pertanyaan. Anda kerjakan dengan teliti, lalu silahkan menggunakan sumber belajar yang lain, tidak hanya tayangan saya saja, tetapi Anda bisa gunakan berbagai macam buku. Mungkin Anda pinjam dari perpustakaan, mungkin Anda sudah bisa membelinya di toko buku, atau juga mungkin Anda mencari informasi lebih jauh melalui internet. Jadi silahkan Anda kembangkan materi ini dengan belajar di rumah. Jangan lupa selalu menjaga kondisi kesehatan, karena situasi kondisi saat ini kita harus lebih berhati-hati menerapkan protokol kesehatan di setiap saat. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, pakai sabun, lalu juga jaga jarak dengan orang lain supaya kita semua terhindar dari COVID-19. Selamat belajar dan sukses selalu untuk kalian. Sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.